Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu warna penghias buku harian. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Tawarik 29 ayat yang ke-26 sampai yang ke-30. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron, ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem, ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo, anaknya, menggantikan dia. Sesungguhnya, riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad, pelihat itu, beserta segala hidupnya sebagai raja, dan kepahlawanannya, dan keadaan zaman yang dialaminya, dan dialami Israel, dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Daud adalah salah satu pribadi yang begitu berkenan di hati Tuhan. Daud bahkan diumpamakan seperti biji mata Tuhan sendiri. Begitu berharganya Daud di hadapan Tuhan. Dia dijaga, dikasihi, ditimang-timang, dan dipelihara Tuhan senantiasa. Sebenarnya Daud bukannya tidak pernah berbuat salah. Daud berkali-kali jatuh dalam dosa sama seperti kita. Namun sesuatu seakan berbeda dengan Daud. Bukan hanya hatinya lembut, Daud juga selalu hidup dengan mudah untuk diajar, sangat dicebal. Itulah sebabnya, sepanjang sejarah dari kehidupan Daud, selalu dihiasi dan diwarnai oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, yang tidak pernah hilang dari hidup Daud. Coba perhatikan kembali ayat firman Tuhan tadi, terutama pada ayat yang ke-29, demikian. Sesungguhnya, riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad, pelihat itu. Riwayat hidupnya selama pemerintahannya dari awal hingga akhir selalu ada di dalam catatan buku harian Nabi Samuel, Nabi Nathan, dan Nabi Gad. Dengan demikian, hamba-hamba Tuhan itu selalu berfungsi seperti pagar di sekeliling aspek hidup Daud. Daud dinasehati ketika dia jatuh dan berbuat dosa. Daud ditegur dan diarahkan. Ketika Daud hampir-hampir salah langkah, dia diluruskan jalan-jalannya. Namun semua itu tergantung dari seberapa rela Daud untuk melembutkan hatinya dan menerima pembapaan rohani dari hamba-hamba Tuhan tersebut. Saya melihat itulah satu-satunya kualitas yang sangat mulia yang nyata dari Daud. Dan dengan modal itulah hidup Daud terpelihara dan terjaga. Bahkan terhadap anaknya sendiri, Daud memberi nasihat demikian. 1 Tawarik 28 ayat 9a. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Ketulusan dan keikhlasan serta rela hati telah Daud tunjukkan di dalam hidupnya lewat hidup pembapaan yang telah dia terima sepanjang umur hidupnya, dan itulah nasihat yang Daud titipkan kepada anaknya Salomo. Daud tetap kokoh bahkan sampai akhir hidupnya. Namun jika kita melihat catatan hidup Salomo, kita akan melihat hal yang berbeda. 1 Raja-Raja 11 ayat 41 sampai 43. Selebihnya dari riwayat Salomo dan segala yang dilakukannya dan hikmatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab riwayat Salomo? Lamanya Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel ialah 40 tahun.
Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud, ayahnya. Maka Rehabeam, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Kita tahu bahwa akhir hidup Salomo mulai menunjukkan keretakan di dalam iman percayanya, dan secara kontras, dari catatan riwayat hidup Salomo, tidak ada pengaruh pembapaan sama sekali. Itulah perbedaan mendasar antara hidup Daud dan Salomo. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Ajari aku untuk selalu memiliki hati yang rela dan ikhlas menerima pembapaan yang telah Engkau tempatkan di atasku. Amin. Jesus loves you, and so do I.